Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia? Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Anda semua. Tetap semangat dan selalu termotivasi. Dan kali ini kita bertemu di Train of Trainer HPAI di acara Jambore Adiwiyata Nasional tahun 2020. Dan kali ini untuk materi Train of Trainer, Bapak Ibu akan mendapatkan materi Coaching Skill for Teacher. Bersama saya, Afrianto Nur, CPC, CIC. Tapi panggil saja saya Coach Afri. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi sebelum kita memulai untuk mempelajari apa dan bagaimana coaching skills for teacher, saya akan ajak Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan pertama dulu yang kita akan mulai dengan pertanyaan why coaching skill for teacher. Ini supaya kita akan lebih mudah untuk memahami dan memaknai coaching skill yang akan kita segera pelajari ini. Jadi why yang pertama yaitu bahwa belajar itu proses. Belajar itu proses, belajar itu perjalanan. Maka, apa yang bisa dilakukan oleh coaching skill terhadap pembelajaran itu sendiri? Nah, coaching skill ini bisa berdampak positif. Coaching skill ini bisa membuat belajar dan proses belajar itu bisa menjadi lebih baik dan lebih efektif. Begitu Bapak Ibu. Dan alasan yang kedua, ya, bahwa murid Bapak Ibu itu memiliki tujuan. Idealnya begitu. Jadi kita semua berharap bahwa seluruh anak murid kita itu memiliki tujuan. Dan bayangkan jika ada anak murid kita yang di dalam kelas dia tidak memiliki tujuan, tidak tahu alasan mengapa dia harus belajar di dalam kelas. Nah, tujuan ini yang kalau buat dengan anak-anak murid kita bisa bilang sebagai cita-cita, sebagai impian, dreams, gitu ya. Gitu. Jadi kita berharap semua murid memiliki tujuan. Dan coaching skill dapat membantu murid-murid Bapak Ibu untuk memiliki tujuan yang lebih spesifik dan lebih terukur bagaimana mencapainya. Ya, itu why yang kedua. Why yang ketiga, untuk itu murid harus berproses. Karena belajar itu sendiri adalah proses, belajar itu sendiri adalah sebuah perjalanan, dan murid memiliki tujuan, maka murid harus mau berproses. Murid harus berjuang untuk berproses mencapai tujuannya. Dan coaching dapat membantu murid Bapak Ibu untuk bisa berproses secara lebih baik dan efektif. Itu alasan yang ketiga. Selanjutnya, alasan yang terakhir, yang keempat, bahwa sesungguhnya murid Bapak Ibu bisa belajar konsisten dan komitmen. Oke ya, jadi ada konsisten dan komitmen. Dan ini adalah dua aspek yang krusial yang perlu dimiliki oleh murid Bapak Ibu untuk bisa sukses ya berproses dan mencapai tujuannya. Karena memang perjalanan pembelajaran itu dalam mencapai tujuan itu akan membutuhkan energi, stamina, dan konsentrasi yang luar biasa. Maka tanpa konsistensi, tanpa ketangguhan, ya, tanpa keteguhan begitu,
ada persistensi, ada resiliency gitu ya. Tanpa itu, maka murid akan mudah untuk menyerah. Ya, itu konsisten. Dan komitmen, saya biasa menyebutnya sebagai sebuah ikatan. Komitmen itu mengikat murid pada tujuannya, sehingga dia tidak bisa kemana-mana. Atau kita bisa juga sebut komitmen itu sebagai sebuah bentuk tanggung jawab. Saat murid sudah memiliki tujuan, maka dia terikat pada tujuan itu dan dia bertanggung jawab pada proses yang harus dia lalui. Maka coaching bisa membantu murid lebih mudah belajar untuk bisa konsisten dan berkomitmen. Begitu Bapak Ibu Guru. Jadi why coaching skill for teacher? Inilah alasan-alasannya. Oke ya, kita lanjutkan. What is coaching? Jadi apa itu coaching? Nah, kita akan membahas definisi dan pengertian coaching sekarang. Jadi saya akan kutip definisi coaching sebagaimana disebutkan oleh ICF, International Coach Federation. ICF menyebutkan definisi coaching yaitu hubungan kemitraan dengan individu melalui proses kreatif yang ditujukan untuk memaksimalkan potensi personal dan profesional individu. Jadi Bapak Ibu, ya, di dalam coaching itu memang terlibat dua pihak, gitu ya. Jadi bermitra ini dua pihak. Yang satu dalam ICF disebut sebagai coach, dan yang satu lagi mitranya disebut sebagai coachee, gitu. Atau klien kalau dalam bahasa konteks professional coaching ya, seperti yang biasa saya lakukan. Nah, dalam konteks yang serupa di sistem pembelajaran yang Bapak Ibu guru biasa lakukan, kita punya guru di satu pihak dan murid di pihak yang lain. Dan yang dilakukan dalam interaksi pembelajaran itu juga merupakan sesungguhnya proses kreatif yang tujuannya adalah mendidik ya. Kalau dalam dunia pembelajaran, di dalam coaching ini serupa sebenarnya, yaitu memaksimalkan potensi. Potensi itu kan seolah-olah kalau ini permukaan air, dia ada di bawah permukaan air, tidak tampak, tidak kelihatan. Nah, dengan coaching, ya, kita ingin potensi itu bisa muncul. Ya, kemudian dia bisa nampak. Dan kemudian bisa diwujudkan, direalisasikan. Nah, itulah coaching Bapak Ibu. Ya, sesuai definisinya dari ICF. Jadi sederhananya coaching itu adalah ada dua pihak yang bermitra dan mereka melakukan interaksi proses kreatif yang tujuannya adalah untuk memaksimalkan potensi murid atau coachee. Begitu ya. Nah, itu dari pengertian yang diberikan oleh ICF. Yang lain lagi saya kutip dari sebuah buku Effective Coaching yang ditulis oleh Miles Downey. Di sana dia menulis, coaching is the art of facilitating the performance, learning, and development of other. Jadi sederhananya, ya, sebagaimana Miles Downey menulis, coaching itu adalah seni memfasilitasi pekerjaan, pembelajaran, dan pengembangan orang lain. Jika kita simak baik-baik pengertian ini, sangat mirip, sangat serupa dengan fungsi Anda, Bapak Ibu Guru, kepada murid. Bahwa Bapak Ibu Guru adalah memfasilitasi ya, pembelajaran para murid.
Maka dari definisi-definisi dan pengertian coaching ini, sesungguhnya coaching dan fungsi Bapak Ibu guru mempunyai relevansi yang sangat kuat. Oke ya, jadi itu dia coaching. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, coaching itu punya fokus. Kita coba lihat skema coaching. Fokus coaching ada pada mindset, yaitu cara berpikir dan sikap mental. Oke ya, dari coaching diharapkan cara berpikir dan sikap mental ini mengalami perubahan atau transformasi yang positif. Sehingga diharapkan dari perubahan atau transformasi mindset, maka akan membawa dampak yang positif pada perilaku dan kecakapan dalam menyelesaikan tugas dan pembelajaran. Jadi transformasi pada mindset ini bisa membawa dampak pada perubahan behavior dan skill-nya, perilaku dan kecakapan. Nah, dari perubahan perilaku dan kecakapan ini, maka kita bisa berharap adanya dampak yang positif pada engagement, yaitu dampak dari perilaku yang mendorong pencapaian seperti adanya motivasi, kolaborasi, dan partisipasi murid. Jadi murid lebih punya inisiatif, lebih proaktif dalam proses pembelajaran. Dan di saat yang bersamaan, selain engagement, yaitu performance, hasil unjuk belajar dari murid yang bisa diukur dari angka, persentase, indeks, dan sebagainya yang berubah secara positif. Gitu ya. Jadi kalau dirunut, ya, dari adanya engagement dan performance yang berubah, kita harapkan berubah positif, itu dia hasilkan dari adanya behavior dan skills yang mengalami perubahan yang positif, itu berasal dari perubahan dari sisi mindset. Adanya transformasi cara berpikir dan sikap mental. Dan di sanalah fokus coaching. Mindset. Oke, kita lanjutkan dengan bagaimananya. How to coaching. Saya akan jelaskan nanti dua keterampilan fundamental dalam keterampilan coaching. Oke, kita mulai yang pertama dulu ya. Yang pertama yaitu deep listening. Yaitu mendengarkan untuk memahami makna yang terdengar dan yang tidak terdengar. Tanpa judgmental, assumption, dan association. Oke ya, simak baik-baik ya. Jadi deep listening itu punya arti, punya pengertian, memahami makna. Baik yang tersurat maupun yang tersirat. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kan begitu ya. Jadi baik yang tersurat maupun yang tersirat, baik yang terdengar maupun yang tidak terdengar. Tapi pahami makna ini ya tanpa tiga jebakan mendengarkan. Judgmental, assumption, dan association ini bisa saya sebut sebagai jebakan. Oke, saya akan jelaskan dulu itu.
Apa itu jebakan dalam mendengarkan? Pertama, judgmental. Judgmental adalah uh, manusia punya kecenderungan menilai lebih dulu orangnya sebelum mendengarkan apa yang dikatakannya. Oke ya. Jadi ini jebakan yang pertama. Jadi ada kecenderungan bahwa kita menilai dulu nih siapa yang bicara sebelum kita dengarkan apa yang dibicarakannya. Saat kita melakukan hal ini, maka kita akan punya kecenderungan menilai terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan dan memahami makna dari keseluruhan percakapan. Oke, itu yang pertama, judgmental. Nah, yang kedua, jebakan dalam mendengarkan kita sebut dengan assumption, asumsi. Nah, asumsi ini adalah berdasarkan semua knowledge yang kita pahami, yang kita ketahui. Kemudian saat kita sedang berinteraksi, berkomunikasi, asumsi ini mempengaruhi cara mendengar kita. Misalnya kita terbiasa sebagai seorang yang analytical, sehingga banyak dari pembicaraan yang biasa kita dengarkan, word by word, kata by kata, kalimat by kalimat, bahkan titik koma, itu semua kita analisa. Sehingga kita punya asumsi-asumsi apakah seseorang ini ya berbicara secara berurutan atau tidak. Apakah seseorang itu berbicara secara benar atau tidak. Sehingga kecenderungan saat kita menggunakan asumsi dalam mendengarkan, kita tidak terlalu fokus pada apa yang dikatakannya. Kita cenderung fokus pada apa yang biasa kita lakukan dalam mendengarkan. Oke ya, itu jebakan yang kedua, assumption. Dan jebakan yang ketiga, yaitu association. Nah, association ini artinya adalah membanding-bandingkan. Jadi kita membanding-bandingkan orang atau apa yang kita dengarkan dengan pengalaman kita, dengan apa yang pernah kita dengar dari orang lain, dengan apa yang pernah kita lihat dari orang lain, atau dengan apa yang pernah kita alami, yang kita merasa kedengarannya mirip. Nah, membanding-bandingkan ini saat kita lakukan bersamaan dengan mendengarkan, ini bisa mempengaruhi kualitas memahami makna. Karena kita akan terjebak pada situasi membandingkan A dengan sesuatu yang sedang berhadapan dengan kita saat itu. Maka, di antara kunci dalam deep listening, di dalam coaching, biasanya kita sebut dengan present atau hadir. Ya, hadir. Hadir itu adalah sebuah sikap mental seorang coach. Ya, hadir adalah sebuah sikap mental seorang coach bahwa dia fokus pada apa dan siapa yang sedang berbicara di depannya. Oke ya, jadi itu deep listening, memahami makna. Yang kedua, yaitu empowerment question. Ini fundamental skill dalam coaching yang kedua, yaitu keterampilan mengajukan pertanyaan untuk membangkitkan cara berpikir yang kreatif, solutif, dan argumentatif.
Jadi empowerment question tuh saya suka menyebutnya pertanyaan yang memberdayakan. Ya, pertanyaan yang membuat orang yang ditanya itu bangkit gitu. Jadi kayak tergugah pikirannya sehingga dia terdorong untuk berpikir kreatif, berpikir solutif, atau berpikir argumentatif. Jadi tidak asal gitu dia menjawab. Nah, ini fundamental skill yang kedua, empowerment question. Dalam empowerment question, Bapak Ibu kuncinya cuma berlatih. Nah, jadi itulah dua fundamental skill dalam coaching skill yang bisa Bapak Ibu latih. Tapi ada aspek ketiga yang paling penting untuk keberhasilan Bapak Ibu terampil dengan coaching, yaitu belajar dan berlatih. Di dalam deep listening itu ada 3 elemen dasar yang perlu Bapak Ibu guru pelajari. Yang pertama yaitu kata kunci. Jadi di dalam satu kalimat atau dua kalimat atau di dalam sebuah percakapan itu selalu ada kata kunci. Nah, ciri-ciri kata kunci ya, biasanya dalam percakapan kata kunci ini disampaikan menggunakan intonasi tertentu. Jadi dia bisa menggunakan intonasi yang tiba-tiba dilambatkan, tiba-tiba meninggi, atau intonasi yang tiba-tiba volumenya dikecilin. Atau ya intonasi itu juga disertai emosi. Gitu. Apakah dia sedang bergembira atau dia sedang sedih, misalnya begitu. Itu ciri-ciri kata kunci yang pertama, intonasi. Nah, ciri-ciri kata kunci lainnya, kata kunci ini di dalam sebuah percakapan acap kali diulang-ulang oleh yang membicarakannya. Jadi diulang-ulang kata kunci ini. Itu ciri-ciri yang kedua. Ciri-ciri yang ketiga dari kata kunci yaitu dia seringkali juga menggunakan istilah atau analogi tertentu yang tidak sering digunakan. Gitu. Jadi kata kunci itu menggunakan analogi atau istilah tertentu. Jadi itu kata kunci. Nah, mengapa kata kunci menjadi elemen dasar dalam deep listening? Karena di dalam kata kunci ini di belakangnya itu ada cerita. Jadi ada story behind keywords gitu. Ada cerita di belakang kata kunci. Dan cerita itulah makna yang tersirat. Gitu. Saat kita menemukan kata kunci, maka itu akan membantu kita untuk mudah memahami makna. Sehingga kita tahu makna yang tersirat. Untuk emosi, elemen yang kedua, emosi itu bisa sederhana kita bagi 3. Emosi yang positif, satu misalnya, oh dia semangat, dia antusias, dia bergembira, gitu ya, itu emosi yang positif. Atau emosi yang negatif, dia sedang marah, dia sedih, dia kecewa. Itu emosi negatif. Atau emosi yang ragu-ragu.
dia terdengar nggak percaya diri, dia emang terdengar ragu-ragu. Nah, tiga emosi ini akan membantu Anda untuk menemukan atau memahami makna. Dan yang terakhir, makna tersirat. Seperti tadi sudah saya jelaskan, begitu kita menemukan kata kuncinya, maka di belakang kata kunci itu ada cerita. Itulah makna tersirat. Dan ada dua keterampilan komunikasi pendukung yang bisa membantu Bapak Ibu guru dalam memastikan apakah makna yang kita temukan itu betul atau tidak. Yaitu dengan menggunakan paraphrase dan confirmation. Paraphrase tentu buat Bapak Ibu guru bahasa Indonesia bisa sudah memahami ya paraphrase itu. Paraphrase itu adalah mengulang kalimat ya. Dalam coaching paraphrase itu mengulang kalimat dengan menggunakan kata kuncinya. Gitu. Jadi kata kuncinya dimasukkan dan diulang kalimatnya secara lebih sederhana. Dan sekaligus dikonfirmasi. Gitu. Betul atau tidak? Gitu. Oke ya. Jadi ada 3 elemen dasar di listening dan 2 keterampilan komunikasi pendukung. Nah, itu deep listening. Nah, kita lanjutkan belajar empowerment question. Nah, pemahaman dasar empowerment question, saya yakin Bapak Ibu guru mengenal cukup baik apa itu yang disebut dengan pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Gitu. Ya, kalau Bapak Ibu yang terbiasa membuat soal kan mudah membedakannya ya. Kalau pertanyaan terbuka itu ya pertanyaan yang nggak punya pilihan, gitu, bukan pertanyaan berganda atau pertanyaan benar salah kan. Gitu. Nah, secara pengertian persis seperti itu. Artinya kalau pertanyaan tertutup lah misalnya gitu ya. Contohnya begini. Apakah kamu sudah paham yang saya jelaskan? Jadi jika itu kita tanyakan ke murid, murid akan menjawab sudah atau belum, kan begitu ya. Nah, contoh pertanyaan tertutup lainnya adalah apakah ada pertanyaan dari penjelasan yang saya berikan? Nanti murid juga akan menjawab kan, oh, ada atau tidak ada. Nah, itu contoh pertanyaan tertutup. Sedangkan pertanyaan terbuka, ya contohnya adalah apa yang kamu pahami dari penjelasan saya? Oke ya. Jadi saat murid mendapatkan pertanyaan terbuka, maka cara berpikir dia dibanding dengan pertanyaan tertutup akan berbeda. Atau contoh pertanyaan terbuka lainnya begini. Apa pertanyaan yang bisa kamu berikan dari penjelasan yang saya tadi sampaikan? Oke ya. Jadi Bapak Ibu guru bisa bayangkan ya perbedaan atau kontras ya pertanyaan yang kita berikan kepada murid menggunakan pertanyaan tertutup atau menggunakan pertanyaan terbuka. Oke, ya, itu pemahaman dasar dalam empowerment question. Dan sesungguhnya pertanyaan question itu memiliki motif atau tujuan. Seperti tujuan klarifikasi. Misalnya, apa yang kamu bisa jelaskan ulang dari penjelasan yang tadi saya sampaikan? Oke, itu pertanyaan dengan motif klarifikasi. Atau misalnya pertanyaan dengan motif menemukan substansi. Contohnya begini. Apa yang sesungguhnya kamu pahami
dari penjelasan yang sudah saya sampaikan? Oke ya, itu pertanyaan dengan motif menemukan substansi. Atau motif pertanyaan untuk investigasi. Misalnya begini, mengapa kamu harus memahami penjelasan yang saya berikan? Oke ya, itu tadi pertanyaan dengan motif investigasi. Bagaimana dengan pertanyaan dengan motif aspirasi? Misalnya begini ya, empowerment question dengan motif aspirasi. Sekarang apa yang sedang kamu pikirkan dari penjelasan yang saya sampaikan tadi? Oke, itu aspirasi. Atau bisa juga empowerment question itu untuk motif merencanakan. Nah, misalnya begini, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, bagaimana selanjutnya menurut kamu? Oke, itu contoh pertanyaan untuk motif merencanakan. Kemudian ada lagi pertanyaan untuk motif menganalisa. Menurut kamu, apa yang menarik dari penjelasan yang saya sampaikan tadi? Atau menurut kamu, apa yang membuat penasaran dari penjelasan yang saya sampaikan tadi? Oke, itu contoh pertanyaan untuk motif menganalisa. Membangun ide. Apa ide kamu? Kemudian, apa lagi? Atau hal apa yang berbeda yang bisa dilakukan? Ya, itu contoh pertanyaan yang membangun ide. Dan terakhir mungkin ya pertanyaan dengan motif penerapan. Oke, apa yang bisa dilakukan sekarang? Kapan bisa mulai dilakukan? Oke ya, Bapak Ibu Guru, itu tadi contoh-contoh bahwa pertanyaan itu bisa memiliki motif atau tujuan yang berbeda-beda. Maka kita sebagai coach ya mempunyai opsi, mempunyai pilihan menggunakan pertanyaan-pertanyaan itu. Dan inilah yang dimaksud dengan proses kreatif. Oke ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah belajar nih ya, deep listening dan empowerment question. Dan selanjutnya waktunya kita untuk berlatih. Oke, sekarang kita akan berlatih. Saya akan beri satu kalimat. Semalam saya sudah menyelesaikan tugas, tapi karena terburu-buru, buku tugas tertinggal di rumah. Oke ya, misalnya murid Anda mengatakan ini. Jadi kita coba simulasikan situasinya ya. Jadi saat Bapak Ibu guru meminta semua murid untuk mengumpulkan buku tugas ya, salah seorang murid Anda maju gitu mendekati Anda dan mengatakan ini. Gitu. Oke ya. Nah, sekarang kita berlatih. Ayo kita cari. Apa kata kunci? Apa emosi dan makna? Kemudian bagaimana memparaphrase dan mengkonfirmasinya. Dan terakhir, ajukan empowerment question. Oke, ayo latihan. Bapak Ibu ya yang mau coba latihan sekarang, di pause dulu dan tuliskan di
kolom komen. Oke ya, atau kita boleh lanjutkan videonya saja. Mungkin sebagian Anda, Bapak Ibu Guru, akan menduga kata kuncinya adalah sudah menyelesaikan tugas. Gitu ya, sudah menyelesaikan tugas. Maka Bapak Ibu akan memparaphrase dan mengonfirmasi. Misalnya begini, jadi kamu sudah menyelesaikan tugas. Dia mengonfirmasi kan? Misalnya dia bilang memang sudah, dia akan bilang, iya Bu, sudah. Nah terus apa yang akan selanjutnya ditanyakan oleh guru? Apa empowerment questionnya kalau dia bilang sudah? Kira-kira apa ya? Mungkin begini, kalau memang sudah, terus kenapa kamu nggak kumpulin bukunya? Oke ya, stop sampai situ, coba bayangkan. Kira-kira apa jawaban murid tadi? Oke, bisa jadi jawabannya memang kalimat ini. Semalam saya sudah menyelesaikan tugas, Bu. Tapi ya karena terburu-buru, buku tugas tertinggal di rumah. Oke ya, jadi diulang lagi kalimatnya. Oke, ya, kita lanjut dulu misalnya dengan sebagian dari Bapak Ibu mungkin menduga kata kuncinya adalah buku tugas tertinggal di rumah. Tertinggal. Dan coba kita memparaphrase dan mengonfirmasinya. Jadi kamu nggak bisa ngumpulin tugas karena buku tugas tertinggal di rumah. Mengonfirmasinya. Begitu. Nah, kira-kira jawaban muridnya apa? Uh, iya Bu, maaf Bu, bukunya memang tertinggal di rumah. Setelah dikonfirmasi, empowerment question yang bisa Bapak Ibu berikan apa? Kenapa sih, misalnya ya, kenapa sih bukunya bisa tertinggal di rumah? Begitu. Kira-kira jawaban murid apa? Oke ya, bisa jadi jawaban murid masih menggunakan kalimat yang sama. Semalam saya sudah menyelesaikan tugas, Bu, benar. Tapi karena terburu-buru, buku tugas beneran tertinggal di rumah. Oke ya, Bapak Ibu pelan-pelan coba rasakan perbedaan-perbedaannya ya, walaupun mungkin rasanya perbedaannya nggak terlalu jauh gitu. Oke, sekarang saya berikan kata kuncinya. Jadi kata kuncinya itu bukan sudah menyelesaikan atau tertinggal di rumah. Jadi kata kuncinya yaitu terburu-buru. Nah, emosinya memang akan tergantung dengan kalimat aslinya dibawakan ya, intonasi, gesture atau bahasa tubuh ya, ekspresi gitu, emosinya. Dan maknanya, nah kita yang menentukan maknanya dulu. Kalau kita udah tahu terburu-buru, nah kita coba cek di balik kata buru-buru itu ada apa. Maka kita paraphrase dan kita konfirmasi. Oke? Nah, bagaimana kira-kira paraphrase dan mengonfirmasinya? Ini dia. Jadi, karena terburu-buru, tugas yang selesai tertinggal di rumah. Begitu. Oke ya. Kira-kira apa sih jawaban si murid? Iya Bu, iya Pak, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita mau lanjut ke empowerment question. Kira-kira apa empowerment question yang kita bisa berikan? Coba ini. Coba kamu ceritakan. Terburu-buru seperti apa sehingga buku tugas bisa tertinggal di rumah? Oke ya, stop dan coba rasakan perbedaannya. Kira-kira apa jawabannya?
Oke, yang jelas murid tidak akan mengulang kalimat yang sama. Dia akan memberikan informasi baru. Dan informasi baru tadi akan membawa kata kunci yang baru yang bisa menghubungkan terburu-buru dengan kata kunci yang berikutnya. Dan begitu seterusnya. Dan coba cek Bapak Ibu. Empowerment question ini mempunyai motif apa? Ayo masih ingat kan? Saat slide sebelumnya ada motif berbeda, ada tujuan berbeda dari empowerment question. Oke ya, itu dia. Jadi Bapak Ibu, ya, ada deep listening dan empowerment question. Ya, secara fundamental yang perlu Bapak Ibu pelajari untuk memahami apa itu coaching skill. Dan untuk terampil dalam coaching skills, Bapak Ibu harus berlatih. Dan sebelum saya akhiri materi ini, Bapak Ibu, mari kita berlatih. Jadi seperti tadi, Bapak Ibu akan menentukan apa kata kuncinya, apa emosinya, dan makna yang tersirat. Dan bagaimana menyampaikan, memparaphrase dan mengonfirmasinya, serta Bapak Ibu akan berlatih untuk mengajukan empowerment question. Saya ada 3 kalimat ya yang harus Bapak Ibu selesaikan tugasnya seperti yang tadi ya. Jadi cari kata kunci, emosi, makna, paraphrase, konfirmasi, deep listening, dan ajukan empowerment question. Kalimat yang pertama, dengarkan baik-baik. Aku mau jadi polisi karena itu pasti seru. Oke ya, aku mau jadi polisi karena itu pasti seru. Saya ulang kalimatnya. Aku mau jadi polisi karena itu pasti seru. Oke, ya, itu yang pertama. Bapak Ibu boleh catat ya, tapi kita akan lanjut ke kalimat yang kedua. Ya, perhatikan. Dan dengarkan. Saya sedang tertarik sekali dengan bahasa Korea. Jadi sekarang saya belajar bahasa Korea di internet. Oke, saya ulang sekali lagi ya. Saya sedang tertarik sekali dengan bahasa Korea. Jadi sekarang saya belajar bahasa Korea di internet. Oke, itu yang kedua. Saya sedang tertarik sekali dengan bahasa Korea. Jadi sekarang saya belajar bahasa Korea di internet. Oke, dan inilah kalimat latihan untuk Bapak Ibu Guru yang ketiga. Dengarkan baik-baik. Kenapa saya suka menggambar? Ini tuh bukan menggambar, ini tuh membuat animasi. Tapi memang harus dimulai dengan menggambar. Keren kan? Oke, saya ulang sekali lagi. Kenapa saya suka menggambar? Ini tuh bukan menggambar, ini tuh membuat animasi. Tapi memang harus dimulai dengan menggambar. Keren kan? Oke, kenapa saya suka menggambar? Ini tuh bukan menggambar, ini tuh membuat animasi. Tapi memang harus dimulai dengan gambar. Keren kan? Oke. Baik Bapak Ibu Guru sekalian yang saya banggakan. Boleh ya saya ajak Bapak Ibu berlatih dengan 3 kalimat ini. Ya, latihlah deep listening Bapak Ibu. Dan juga sekaligus latihan untuk empowerment question. Ya, dan kita akan diskusikan hasil latihan ini pada waktunya nanti. Ya, dan kalimat latihan ini juga akan saya submit melalui panitia untuk Bapak Ibu bisa dapatkan. Selain tentu Bapak Ibu bisa juga dengan menonton ulang video ini tentunya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, video ini bisa Bapak Ibu temukan di channel YouTube Guru Hebat Astra dan di channel YouTube Catatan Coach Afri ya, channel YouTube saya.
Jangan lupa untuk subscribe, kemudian like dan berikan komen, serta share ya. Semoga video ini bisa bermanfaat ya bagi para guru di seluruh Indonesia. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat berlatih, selamat berjuang menjadi guru andal, menjadi coach gemilang. Bapak Ibu guru, saya mohon pamit. Mohon maaf atas penyampaian yang mungkin kurang berkenan ya. Salam Adiwiyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.